Memperkuat iman. Refleksi pagi 310. Apa yang menjadi ciri dari orang yang mengaku Kristen tetapi yang sebenarnya tidak benar-benar percaya Kristus? Yudas 1 ayat 16 menjelaskannya. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara-saudara, orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus tetapi tidak mau bergantung kepada Yesus Kristus, itu sebenarnya seorang yang lemah iman karena mereka sering suka mengeluh tentang nasibnya serta hidup dalam dorongan hawa nafsunya. Mereka juga tidak segan-segan menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen yang lemah iman ini memang hal yang harus dihindari. Walaupun mereka mengaku sebagai orang percaya, mereka sebenarnya tidak benar-benar percaya Kristus dan tidak mau bersandar kepada Kristus. Bagi mereka, agama hanyalah sekedar formalitas belaka. Karena kekuatan kita hanyalah ada bila kita bersandar pada Kristus. Tidaklah heran bila kita tidak mau bersandar pada Kristus, kita akan menjadi lemah, suka mengeluh, hidup dalam berbagai nafsu yang tak terkendali, serta tidak segan-segan menjilat bila dianggap menguntungkan. Oleh karena itu, marilah kita membina diri kita untuk kita bisa menjadi kuat iman. Bila kita kuat iman, terang kita pasti akan terasa di mana-mana. Berupaya membangun iman. Refleksi pagi 310A. Apa yang disampaikan Yudas kepada jemaat mula-mula yang sedang diganggu oleh para pengajar sesat? Inilah yang disampaikannya di Yudas 1 ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yudas mengajak jemaat untuk selalu mengingat ajaran para rasul Tuhan Yesus seperti Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya yang telah menjadi tiang utama penopang jemaat. Ajaran para rasul yang mengacu kepada ajaran Kristus inilah yang harus menjadi pedoman, tidak hanya untuk jemaat mula-mula di masa dulu, tetapi juga untuk jemaat di masa kini dan di masa datang. Saudara-saudara, ajaran sesat rupanya tidak hanya melanda jemaat mula-mula di zaman para rasul Yesus Kristus di masa dulu, tetapi juga di jemaat masa kini. Untuk dapat berpegang senantiasa pada ajaran yang benar, setiap orang percaya harus terus bersikap rajin dan sungguh-sungguh untuk membangun iman sambil mengingat pesan Rasul Petrus di 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Marilah kita terus berupaya membangun iman yang teguh. Mewaspadai pemecah belah jemaat. Refleksi pagi 311. Dengan mengutip Rasul Petrus di 2 Petrus 3 ayat 3,
Yudas menuliskan pesannya di Yudas 1 ayat 18 dan 19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam jemaat Tuhan, rupanya ada orang yang mengaku Kristen, tetapi ia sebenarnya hidup menuruti hawa nafsu kefasikan dan keinginan dunia. Bukannya mau mempersatukan jemaat, para penyesat malah berambisi memecah belah jemaat. Orang-orang seperti ini ada di jemaat mula-mula dan perlu diwaspadai dan dihindari. Saudara-saudara, apa yang dialami jemaat mula-mula di masa dulu tentu saja bisa terjadi juga di jemaat Tuhan sekarang ini, karena ada saja orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka hidup menuruti hawa nafsu dan keinginan dunia seperti amarah, pesta pora, sok kuasa, cinta uang. Bisa juga karena ambisi politik di masa kampanye, mereka mau menghalalkan segala cara untuk terpilih. Oleh karena itu, wahai gereja Tuhan, marilah kita mewaspadai para pengajar sesat dan terus berupaya untuk menghindari perpecahan di dalam jemaat. Mari kita juga makin bergiat dalam membina diri untuk makin memahami firman Tuhan. Jemaat Tuhan pastilah akan makin kokoh dalam firman berkat pertolongan Roh Kudus.